Dilansir dari mobilkomersial.com, di Indonesia bis sudah menjadi moda transportasi masyarakat sejak dulu. Berbagai wilayah pun memiliki operator bis yang setia melayani pelanggannya. Namun tak semua perusahaan otobus PO dapat bertahan hingga kini. Banyak PO yang dulu memiliki masa jaya, namun kini harus tumbang. Salah satu PO asal Jawa Timur, Cipto merupakan bis yang berjaya pada masanya. Dulu, PO yang busnya berciri warna putih atau abu-abu dengan striping biru ini berseliweran di jalan. Saat itu era 80 hingga 90-an. Cipto memiliki banyak pelanggan setia karena armadanya terkenal sangat nyaman. Kenyamanan bis ini bukan dinilai dari bentuknya, namun air kondisioner yang adem dan bangku empuk yang menjadi tolak ukurnya. Di kala itu, Cipto menjadi salah satu PO besar di Jawa Timur dan bersaing dengan Akas. Dilansir dari berbagai sumber, PO asli Pasuruan ini melayani kelas ekonomi dengan trayek Malang, Jember, Surabaya, Jember, dan Surabaya, Bondowoso. Menurut sareinbis.blogspot.com, masa keemasan juga diraih di era 70 hingga 80-an. Saat itu Cipto berjaya di jalur bus malam Jakarta, Surabaya, Malang. Bersaing dengan PO Kembang Express, PO Raseko, dan PO Mawar. Dan merupakan bis Jawa Timur pertama yang mengekspansi rute hingga ke Jakarta. Namun, masa kejayaan bus kebanggaan warga Pasuruan ini harus pupus. Sejak sepeninggalan pemiliknya, Bapak H.J.K. Sucipto di medio 2000-an, PO bis ini mulai memudar. Bisnis diturunkan ke generasi berikutnya, namun tidak bisa menjaga kejayaan yang sudah lama terbentuk. Sempat mendapat angin segar dengan peremajaan armada baru pada tahun 2014. Cipto membeli armada X Pahala Kencana bermesin Mercedes-Benz. Namun di tahun 2015, Cipto harus gulung tikar. Trayek milik PO Cipto banyak diakuisisi PO Kemenangan, beserta sisa beberapa armadanya. Dilansir dari autofun.co.id, PO Mandala sendiri sudah dikenal oleh penggemar bis sejak tahun 90-an. Sejak lama memang melayani penumpang dari kota-kota di wilayah selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti Bandung, Tasikmalaya, Banjar Patroman lalu Purwokerto menuju ke kota di Jawa Timur, seperti Jombang, Ngawi hingga Surabaya. Di akhir-akhir masa baktinya, bis ini melayani rute Bandung-Surabaya via Tasikmalaya, atau jalur selatan Jawa. Rute tersebut belum dilayani tol Trans Jawa seperti jalur utara. Di awal bulan Oktober tahun 2022 ini, PO Mandala yang menutup trayeknya. Penutupan operasional bus legendaris ini diumumkan melalui akun Facebook resminya. Dalam pengumumannya, PO Mandala yang merupakan bagian dari PT Indotransport Abdimas PO Handoyo dinyatakan tutup per tanggal 5 Oktober ini. Dengan berat hati kami sampaikan ini dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah setia menjadi pelanggan kami. Atas nama kru yang bertugas dan tim di lapangan dari Surabaya sampai Bandung, kami meminta maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang memuaskan atau pernah mengecewakan. Kami pamit dari jalur selatan. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas dukungan dan kecintaan pada Bus Mandala, tulis pengumuman tersebut. Dalam pernyataannya, pihak PO Mandala melalui Daniel Handoyo selaku pemilik PT Indotransport Abdimas menyebutkan jika bus akap tersebut sudah sejak awal pandemi ingin dinonaktifkan. Alasannya, selain pandemi, juga dikarenakan bus-bus PO Mandala banyak yang belum berizin. Selain itu, ada juga beberapa alasan lainnya yang menjadi persoalan internal di sana. Dengan berakhirnya operasional akap dari PO Mandala pada tanggal 5 Oktober, tetapi perjalanan terakhir dari Surabaya dilakukan pada tanggal 3 Oktober, lalu kembali ke Surabaya pada tanggal 4 Oktober. Secara persaingan, trayek Bandung-Surabaya diisi oleh PO Sugeng Rahayu, PO Eka dan PO Budiman.
rata-rata lewat jalur utara. Namun rute via Tasikmalaya terbilang minim pesaing. Sayangnya, okupansi penumpang pun terbilang turun saat pandemi lalu. Sehingga hal itu jadi salah satu alasan ditutupnya PO Mandala. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari Instagram Bismania Community, perusahaan otobus, PO, Indrapura adalah perusahaan transportasi yang berbasis di Sukowinangun, Magetan, Jawa Timur. Pada era 1990-an, PO Indrapura dikenal sebagai operator tunggal yang melayani rute Magetan-Surabaya pulang pergi, dengan menyediakan layanan kelas ekonomi dan patas. Kemudian dilansir dari wikipedia.org, PO Indrapura juga berperan dalam layanan bis kota di Surabaya. Salah satu unit bis kota milik PO Indrapura dengan trayek D, rute Purabaya-Bratang, pernah terparkir di Terminal Purabaya pada tanggal 19 April tahun 2021. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah unit bis kota reguler di Surabaya mengalami penurunan. Pada September tahun 2022, populasi bis kota reguler menyusut hingga kurang dari 50 unit, tersebar pada 4 jalur trayek saja, termasuk trayek D yang dioperasikan oleh PO Indrapura. Meskipun menghadapi tantangan dalam industri transportasi, PO Indrapura tetap menjadi bagian penting dari sejarah transportasi di Jawa Timur, khususnya dalam melayani masyarakat di rute Magetan, Surabaya dan sebagai operator bus kota di Surabaya. Kumpulan beberapa foto bus ini. Inilah video nostalgia bis Indrapura dan bis Hasyim Ashari tahun 2005. Dilansir dari berbagai sumber, PO Pacitan Jaya Putra adalah perusahaan otobus legendaris yang berasal dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada masa jayanya, PO ini menjadi andalan utama bagi warga Pacitan yang hendak merantau ke berbagai daerah, termasuk Sumatera. Dengan rute-rute antar kota dan antar pulau,
PO Pacitan Jaya Putra memainkan peran penting dalam mobilitas masyarakat Pacitan. Namun seiring waktu, PO Pacitan Jaya Putra menghadapi tantangan berat akibat persaingan yang ketat dan perubahan tren transportasi. Akhirnya, perusahaan ini menghentikan operasinya, meninggalkan kenangan mendalam bagi masyarakat setempat. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.